Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa nikmati wa ala nikmatil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan kali ini untuk menikmati atau mendengarkan presentasi dari kelompok kami, dan salawat serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang berjudul Sumber Pendapatan Negara. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Tiffany Dia Rahmanisa, dan yang kedua Ain Basiro, dan yang ketiga saya sendiri Ramadan Ilham Asal Mola. Kita langsung ke topik yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Jadi ada 3 pemasukan negara. Kemudian poin kedua, sumber-sumber pendapatan negara dibagi menjadi 3. Kita bahas yang nomor 1 dulu, sumber pendapatan negara melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang-barang mewah seperti mobil atau motor atau barang-barang mewah yang lain. Kemudian pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak PBB yang stikernya ada di tiap-tiap rumah. Kemudian pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Untuk besar tarif tiap-tiap pajak sudah ditentukan di dalam undang-undang, dan ada yang untuk pajak penghasilan. Pajak itu mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Jadi konsepnya seperti zakat mal. Kemudian yang kedua yaitu sumber pendapatan non pajak. Adapun sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Ada juga beberapa contoh di bawahnya di dalam makalah, kalian bisa simak lagi. Yang pertama, sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau dimiliki pemerintah. Dan yang kedua, perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi seperti BUMN. Kemudian yang ketiga, harta terlantar atau harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seseorang pun yang mengajukan klaim atasnya. Jadi tidak ada yang mengakui ini barang milik siapa. Kemudian yang keempat, denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Jadi seperti kayak tilang, terus denda ketika orang di penjara gitu. Banyak denda-denda dalam negara ini. Kemudian retribusi dan iuran lainnya. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa negara. Jadi kayak kalian membuat KTP, SIM dan lain sebagainya, itu dimasukkan dalam retribusi. Kemudian sumber pendapatan dari hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Jadi hibah itu seperti amal jariah. Kalian
menyumbang kepada negara tanpa memikirkan imbalan atau uangnya akan dikembalikan gitu. Yang selanjutnya, pengolahan sumber pendapatan negara. Dalam pengolahan sumber pendapatan negara terdapat APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi APBN itu terdiri dari 3 komponen utama. Kalau yang di makalahnya itu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Jadi ada 3. Kebutuhan penyelenggaraan negara, resiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, kondisi kebijakan lainnya. Itu 5 hal itu sebagai belanja negara dapat dipengaruhi oleh faktor. Jadi itu adalah faktor-faktor pembelanjaan negara. Jadi kadang ketika ada bencana alam, uang negara itu digunakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang sudah rusak, terus ada yang untuk sumbangan, seperti kalau sekarang ada yang namanya BLT, itu APBN digunakan untuk itu, bukan untuk dikorupsi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan dikorupsi oleh pemerintah. Sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi fungsi pajak itu untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan mengayakan pemerintahnya. Kemudian di paragraf selanjutnya, semua masyarakat membayar pajak pada negara, dan dari pajak itu negara membentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus membayar pajak demi kemajuan masyarakat ke depan, dan masyarakat akan hidup nyaman dan tentram. Jadi pembangunan negara itu juga ada hubungannya, ya pasti ada hubungannya dengan pajak. Tapi kemunduran negara juga ada hubungannya dengan pajak. Ketika kalian telat membayar pajak, otomatis penghasilan negara juga akan menurun. Dan ketika meskipun kalian rajin membayar pajak, tapi kalian tetap mau disogok untuk melaksanakan tindakan-tindakan gelap dari pemerintah, itu sama saja dengan merusak negara kalian sendiri. Jadi jadilah orang yang bersih dari korupsi, tetap jaga kesehatan khususnya di masa-masa pandemi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf pastinya ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.